bakteri. Bakteri bisa hilang, sebagian bakteri hilang kalau Anda slow cell. Ya. Slow cell itu keunggulannya adalah dia mampu menapis sebagian besar bakteri. Tapi kejelekannya apa? Produktivitasnya rendah karena slow cell. Ya, rapid cell dengan slow cell itu perbedaannya sampai 1/20, 1/40 kali. Kecepatannya itu lebih rendah 1/40 kali. Ya, jadi produktivitasnya rendah. Tapi kalau boleh juga kita pakai kalau kita memang perlu airnya sedikit ya. Ya, boleh prinsip slow cell. Ya. Keunggulannya adalah sebagian bakteri. Ini kalau ini di sini, bisa di sini. Ya, sebagian bakteri itu gardiasis nggak akan lewat. Akan tertapis. Sel darah merah akan tertapis. Sel darah merah ini bisa kalau di mana rumah makan rumah potong hewan, biasanya dia mengolah limbahnya itu pakai SPR biasanya atau pakai LSD. Setelah itu difilter pakai slow cell. Kemudian di UV ya, baru dilepas ke badan air. Ini, nah membrane itu biasanya dimulai dengan microfiltration. Ya, microfiltration kalau kamu ambil 0,5 mikron di tengah ini, ya, 0,5 mikron, ya, yang di sini, maka tinggal sebagian kecil bakteria yang ada. Ya. Sebagian kecil bakteri yang ada. Virus masih banyak. Semua virus pasti ada. Tapi bakteri yang kecil-kecil dan virus itu mudah sekali untuk kita mematikan, kita bunuh dengan, ya, kita remove dengan UV atau with chlorine atau apa namanya gas klor. Ya ini bisa, udah habis. Ya pakai microfiltration. Apalagi yang pakai 0,2 misalnya. Ya 0,2 nggak ada bakteri yang lepas, tinggal virus saja. Virus itu gampang mudah mati ya dengan menggunakan UV, menggunakan gas klor atau pakai ozon itu mati sudah. Bahkan dijemur, diekspos ke mana sinar matahari ya mati sudah. Ya, waktu kemarin kita rame-ramenya PPKM ya, tiap kelas dipasangi lampu UV gitu ya. Ya, begitu dinyalakan kita keluar semua. Ya. Karena matanya sakit. Ya, 5 menit matikan. Ya. Itu masih ada di atas UV lampu UV masih banyak. Oke, microfiltration. Habis itu yang lebih kecil dari microfiltration kalau kita mau menghilangkan virus itu pakai ultrafiltration. Ya, biasanya yang dipakai ultrafiltration adalah yang 0,01 mikron. Oke, 0,01 mikron. Itu sebagian virus sudah tidak ada. Ya, sebagian besar virus tidak ada. Tinggal virus yang kecil-kecil saja. Nah, itu gampang sekali dikasih atau diekspos ke sinar matahari sudah mati. Itu. Setelah ultrafiltrasi menggunakan nanofiltrasi. Nah, dalam ini nanofiltrasi ini agak jarang dipakai. Maksudnya begini, jarang dipilih. Kenapa? Karena ultrafiltrasi itu rentangnya cukup besar. Ya. Dan berpotongan dengan ukuran diameter dari nanofiltrasi. Ya, misal kita pakai 0,1 atau pakai ini ya, pakai yang 0,009 ya, pakai ultrafiltrasi maka nggak usah pakai nanofiltrasi. Nah, kemudian ada lagi yang lebih kecil, RO, reverse osmosis. Ya, osmosis balik. Ya. Lawannya forward osmosis. Ya dulu di SMA diajarin nggak? Osmosis itu. Osmosis itu apa sih? Sel hewan ya. Itu gimana sih kerjanya? Ya pasti karena ya
Kalau osmosis itu ada perbedaan konsentrasi, ya di dalam dan di luar sel. Kalau osmosis, forward osmosis, yang masuk ke sel itu cairannya apa partikelnya? Makanannya, nutriennya yang terlarut pada cairan di luar ya. Ini ya sel ya. Itu masuk ke dalam tubuh sel, itu yang masuk cairannya apa nutriennya. Nah, Pelarutnya, Pak. Hah? Pelarutnya, ya. Ini kok sorry. Pelarutnya. Jadi cairannya masuk. Nutriennya, Pak. Ingat. Yang masuk ke nukleus itu, masuk ke dalam tubuh sel itu cairannya atau makanan. Reverse osmosis nanti sebaliknya. Misalnya, jadi osmosis itu makanannya, nutriennya yang masuk ya, cairannya tertinggal di luar. Ya, itu seperti penyaringan biasa. Ya, yang osmosis itu memasukkan dengan cara difusi, ya, cara difusi, lain dengan penyaringan ya. Difusi itu kayak gimana ya? Mestinya di SMA sudah tahu ya. Saya juga lupa ya. Mau menjelaskannya juga angel. Tapi sifatnya bukan seperti penyaringan, ya, difusi. Nah, nanti yang terdifusi yang masuk itu partikelnya ataupun makanannya, nutriennya. Itu forward osmosis. Ya. Kalau di sini itu kayak yang tersaring. Dia yang masuk. Nanti tergantung pada ukuran kemampuan difusinya. Difusi misalnya. Nah, kalau reverse osmosis yang masuk cairannya. Ya, partikelnya tertinggal di luar. Oke. Agak beda sedikit ya dengan ini. Itu terjadi karena ukuran porinya sangat kecil. Jadi yang lewat itu hanya airnya saja. Partikelnya masih tinggal di luar. Nah, air tadi itu mengandung ya garam-garam logam terlarut. Ya, itu garam-garaman terlarut ya. Ini apa namanya? Aqueous salt ini. Garam-garam terlarut. Ya, misalnya KCl, NaCl, terus apa lagi? MgCl. Ya. Kemudian ada metal ion. Ya. Metal yang terbentuk yang berupa ion dan tidak terhidrolisa. Ya, banyak itu di air itu masih banyak. Ion plus masih bentuk ionik. Ya, terhidrolisis di air sehingga bentuknya ionik. Ya, ukurannya sangat kecil sekali. Nah, itu kita tapis dengan menggunakan aku. Ya, ini yang keluar dari aku ya berarti cairan atau retin ya, retin yang tidak lagi mengandung virus, tidak lagi mengandung garam, sebagian besar garam-garam terlarut begitu. Ya. Nah, yang perlu saya ingatkan, kalau Anda misalnya mau mendapatkan air yang bebas virus, berarti kan cukup pasang ultrafiltrasi atau dipasang nanofiltrasi ya kan? Nah, itu tidak boleh pasang nanofiltrasi atau ultrafiltrasi sendirian. Harus didahului oleh treatment sebelumnya. Treatment sebelumnya ya, kamu pakai koagulasi untuk menghilangkan padatan yang mudah mengendap, ya. Kemudian pakai filter biasa, ya. Kemudian difilter lagi pakai mikrofiltrasi, baru dilanjutkan oleh ultrafiltrasi atau nanofiltrasi. Nggak boleh langsung dipasang nanofiltrasi, nanti belum sebentar aja. Itu sebentar aja, polling sebentar aja. Ya. Kalau ultrafiltrasi itu cepat sekali buntu, maka harganya mahal. Jadi mahal. Ya. Harusnya bisa bertahan sampai 12 tahun, 10 sampai 12 tahun, 2 tahun, sudah ganti. Nah, itu rugi. Ya. We can use for 12 years, but we repair it for after 2 years.
And it happened in Indonesia. Yeah, it happened. Why? Because they don't control the treatment before. Yeah. They not control. They not maintenance the population. They not maintenance the performance of previous filter system. Yeah, including the rapid sand, including the microfiltration and the treatment before. Ya, habis. Nah, ini terjadi di PDAM stop. Jadi sampai sana, saya bilang, Pak ini kan lah membrannya sudah kuning semua. Still sudah skip mau karatu lah. Scaling. Stin. Oh, ya sudah karatu itu sudah susah dibersihkan, susah dinikan. Dan kalau kita ukur kemampuan penyaringannya jauh berkurang. Ya, penyaringannya sudah jauh. Jadi itu yang mahal jadinya sayang sekali. So if we want to choose membrane treatment, we have to prepare the treatment and make sure the treatment previous treatment working well. Kita teruskan. Ini bentuk membrannya kemarin, sheet membrane, ya. Ini seperti kertas saja. Ini nih matrix membrane. Ini pakai sekali, cuci sekali. Itu ada dua ya. Jadi, nah ini seperti ini. Itu ukuran 4 ya. Itu ada ukuran 4, ada yang ukurannya 50x100 ya. Nah, 50x100 nanti waktu pemasangan bentuknya kapasitas totalnya ya kan 3 kalikan saja. Jadi setiap modul tadi itu, setiap modul itu punya kapasitas satu itu ada modulnya itu kapasitasnya berapa liter per jam misalnya. Nah, kalau kamu mau ngolah air misalnya 100 liter per detik, ya tinggal dikalikan saja jumlah membrannya. Ya, jumlah membrannya. Ya. Itu harganya 5 tahun 2012 satu lembar itu 800.000. Satu lembar satu benda itu ya. 500.000 itu. Ya kan? Itu sekarang mungkin sekitar masalahnya itu masih asli, maksudnya waktu itu tahun 2012 itu merek Kubota, ya bukan Kubota, ya sesama lah sama Kubota yang di sawah itu ya, apa itu untuk bajak sawah itu kan pakai Kubota, ya. Nah sekarang udah banyak merek Cina itu, ya merek Yunjin, yes, yeah, this one piece. Yeah, if you want to use, if you want to have if we want to have bigger volume of water to be treated, yeah, you have to buy many of this. Just it's one single module only. Yeah, and you can yeah, like this. Yeah, you can arrange, yeah, to be like this. Many membranes. Yes. Ini kalau dilihat ya di spektrum nanti ada gambarnya juga. Kalau Anda ambil SEM ya, scanning elektromikroskopik ya atau mikroskop, itu porinya terbentuk karena ini microstructure. Ya. Microstructure ini. Bukan seperti saringan kelapa ya. Ya, membrane itu bukan seperti saringan kelapa. Ya, atau saringan pasir gitu ya. Nah, coba tampah itu di lubang-lubang bukan ya. Jadi dia karena dia polimer,
itu membentuk seperti ini. Ya, berlapis-lapis. Ya, tapi sangat tipis sekali ya, berlapis-lapis, dan ini membentuk pori. Nah, ini seperti gini lah. Ya, ini ada porinya. Nah, average apa namanya? Pore size-nya ya itu yang kita gunakan sebagai sebagai karakterisasi membrane. Ini seperti ini, disusun seperti ini, kemudian ini ada manifoldnya ya. Dan ini satu case ini ya, atau ini satu case ini itu biasanya ada dua cartridge. Ini satu cartridge, sebelah kanan ada satu cartridge lagi. Ya, masing-masing bisa isinya 50 sampai 100. Benar. Udah, belum. Nanya. Ini bisa dipakai. Tinggal kita tenggelamkan satu ini ya. Kita tenggelamkan di satu tangki gitu. Ya, untuk menyaring. Terus yang berikutnya tubular ini seperti ini modulnya, ini seperti ini. Ya, kalau ini modulnya seperti ini ya, seperti itu di dalamnya ada manifoldnya, ada lateralnya, ya. Di dalamnya ada pipa-pipa lagi yang isinya lubang-lubang. Oke, terus modulnya seperti ini, ya. Ini yang untuk seperti sedotan. Ya. Seperti sedotan. Sedotan ini ya seperti ini juga ininya. Kalau MF ya seperti ini. Ya, tinggal digulung aja jadi sedotan. Ya, dibuat di manufacture seperti sedotan. Kemudian dimasukkan ke dalam juknya. Seperti ini juknya. Sorry. Ya. Nah, ini seperti ini, atau bentuknya ada seperti ini. Ya. Ini sebetulnya satu modul ada beberapa ini ya, ada beberapa ini, tapi ini disusun ini ya, disusun beda-beda ya. Biasanya satu modul ada ini sama. Ya. Ya. Nah, ini dalamnya ini kayak baik, dalamnya kayak gini ya. Dalamnya seperti ini. Nah, ini tubular membrane. Biasanya tubular membrane itu konfigurasi penyaringannya adalah in-out. Air kotornya di tengah anunya, di tengah ininya, kemudian berniatnya di bagian keluar di bagian luar. Nah, tinggal dikumpulkan nanti. Ini keluar semua, di sini dikumpulkan, terus nanti tinggal dikeluarkan. Ya, di sini ada. Nah, ini untuk mengeluarkan air apa namanya? Sambungan pipa nanti di sini untuk mengeluarkan air bersihnya. Dan hulu membrane. Nah, ini yang saya bilang seperti umur apa? Situ Enoki, ya. Ya. Saya kurang suka, ya. Ya, soalnya kalau anak-anak saya beli itu selalu digoreng, ya. Saya digoreng atau biasanya masuk bus itu dengan ini. Saya kasih alamatku, tolong dikirim. Ya, tapi anak saya itu seringnya belinya yang digoreng, jadi ya saya tidak pernah. Enoki ini, nah seperti itu ya ujungnya. Nah, ini biasanya beroperasi dengan cara out-in. Ya, air limbahnya yang kotor di luar, terus kemudian masuk dapatkan air bersih. Nah, kalau yang model Enoki ini biasanya apa ya? Apa namanya? Jadi cuma satu, lubangnya cuma satu. Nah, pada perkembangannya lubangnya dua. Jadi bisa nyedotnya dari dua arah, di atas atau di bawah. Nah, dikumpulkan seperti ini, ya. Dan ini seperti jamur Enoki itu ya lembut gitu ya. Jadi ini katanya kaku ya, padahal nanti digini-gini bisa digini. Ya. Dan sengaja nanti itu pada pemasangannya itu bisa digetarkan. Ya, vibrate. Ya, di vibrate gini. Supaya apa? Supaya tetap lemas, ya, elastis. Yang kedua bisa menghilangkan kotoran yang menempel dengan vibrate. Ya, ini vibrate. Ini untuk yang besar, ya, panjang bisa sampai 2 meter. Ya.
Ini manifoldnya, ini ada 2 manifold, jadi bisa disedot di bagian atas ini atau disedot atau disedot bagian bawah. Ya. Ini isinya 1000 gitu ya, 1000 batang. Ya. Gimana kalau bocor? Ya. Nah biasanya kalau bocor ini putus ya, bocornya karena putus. Ya, putus gitu ya. Kenapa putus ya? Mungkin kena batu, ya, atau ya ada yang tipis gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kan batu putus, maka ya nanti yang putusan itu kan gelewer ya, ya kan jatuh gelewer, jatuh gitu ya, jatuh nanti tinggal kemudian dicatok gitu, dipotong terus dicatok, catok rambut itu. Jadi nanti tinggal untuk bukan di semua, ya, gitu di apa itu di browser gitu ya. Nah, nanti kan dia jadi buntu. Nggak usah diganti. Ya seperti enoki itu atau sedotan gitu ya, kamu tutup aja cat gitu. Emang alatnya seperti cat. Pakai listrik itu panas nanti polimer. Jadi bisa lumer. Ya, jadi bisa dipakai lagi. Nah ini Anda lihat ya, ini dikeluarkan dari sumbernya ya. Kemudian nah ini seperti ini ya. Ini ada berapa ini? Ada 40 ya, 40 terus dimasukkan dalam case-nya. Ini 40 cartridge kemudian dimasukkan dalam case. Ya tinggal dibuat dengan pipa sudah. Oke. Nah ini yang berikutnya yang spiral wound membrane ya. Spiral wound membrane itu sebetulnya sekali lagi dia membran ini aja berapa namanya flat sheet membrane, satu lembar ini, tapi ditumpuk beberapa tumpuk ya. Dan in between itu ada spacer namanya. Jadi seperti apa namanya lapisan gitu terbuat dari polimer juga, tapi bukan berfungsi sebagai penyaring, tapi hanya untuk mendistribusikan atau nanti dilewati oleh air kotor. Dan itu yang spacer untuk yang feed spacer ya, diletakkan di lapisan kedua biasanya. Kemudian di atasnya dikasih RO membrane lagi. Ya. Kemudian di atas RO membrane ini atau flat membrane yang RO ya, yang tipis sekali, yang halus sekali porinya, itu dikasih spacer lagi yaitu spacer roda. Ada 1, 2, 3, 4, kemudian digulung. Nah, dapatnya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, nanti airnya masuk itu dari ini luasan ini, ya, nggak akan masuk ke nggak akan ketemu dengan permeat. Nanti permeat ini dibuntu, dilem, ya, nggak akan masuk ke spacer permeat. Dia hanya masuk pada spacer feed saja. Nah, akhirnya difilter oleh dua lapisan RO membrane ini. Kemudian concentrate-nya akan keluar. Nah, kemudian permeatnya akan keluar lewat produk spacer dan keluar di bagian tengah. Ya, ini digulung gini ya. Kira-kira ada ukurannya. Gulungannya itu ada ukurannya segini berapa ini? Berapa inci? 4 inci ya, 10 cm, ada yang sampai 36 cm atau 40 cm segini. Ya, sepundak saya. Nah, ini nanti diwadahi ya. Jadi diwadahi kayak gini modulnya. Ya, modul. Nah, satu modul ini bisa terisi kayak ginian itu ada 3 atau 4 atau 5 tergantung panjangnya. Ya, modul kayak gini. Ini lihat ketebalan modul ya, nih. Ya, kenapa nih dari PVC biasanya plastik high density yang tebal gini? Kenapa? Karena RO bekerja pada tekanan yang tinggi. Supaya airnya bisa melewati ukuran membran RO yang kecil sekali. Ya. Nah, ini disusun seperti ini.
Ini satu tray atau satu sistem ada 3 modul. Ya, satu modul ada 4 atau 5 gulungan. Ya, Anda lihat di sini, ya, ini ada kontrolernya. Ya, untuk mengatur apa kontrol ini. Yang pertama mengatur bagaimana memasukkan air. Ya, dengan tekanan tinggi. Ini Anda kalau lihat di belakangnya ini, ya, di belakang ini ada pompa yang besar. Yang belakangnya, pompanya tinggi. Ya, kalau sudah pompa yang tinggi, itu berarti pompa high pressure. Ya, dia supply high pressure untuk masuk ke dalam ini. Masuknya dari mana? Ini masuknya di bagian yang pipa stainless ini. Ini pipa stainless ini, itu influent feed waternya. Ya, kemudian ini adalah produknya. Keluar di bagian tengah. Biasanya seperti itu. Ya. Ini punyanya Magnum. Punyanya Kubota. Ini lambangnya Kubota. Jadi, Kubota apa bukan ya? Kan, ya, tulisannya ada hurufnya bukan begini ya. Mestinya kan. Nah, seperti ini. Nah, ini satu tray. Nah, kalau kamu mau memproduksi air lebih besar, ya tinggal nambahin tray-nya. Ya, kalau mau menyaring air yang jumlahnya lebih banyak, ya berarti Anda menyiapkan, ini tinggal multiple saja. Apanya? Ya, seperti ini. Ya, multiple saja. Ya, ini 1, 2, 3. Yang ini masih belum dibuka dari bungkusnya gitu ya. Ya, mungkin baru bisa datang, baru dipasang, ya, belum dibuka bungkusnya. Ya. Nah, ini sudah dipasang. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3, 21. Atau mungkin ya 7 kali 3, 21 modul. Ini punyanya di Veolia. Ya. Veolia itu ada perusahaan penjernihan air minum terbesar di dunia ya. Dari konvensional sampai membran biasa sampai RO, sampai desalinasi sistem itu Veolia. Veolia. Ya. Saya lupa bahwa Veolia ini dia bekerja sama dengan Danone ketua. Ya. Nah, ini untuk air minum, ya, for water treatment. Ya. Ini for desalination. Ya. Ini punyanya Caraqua. Caraqua adalah perusahaan pokoknya banyak di Australia ya. Jadi Australia itu ya most of water drinking water-nya supply by desalination treatment plant. Ya karena di Australia nggak ada sungai besar seperti sungai Berantas. Ya, nggak ada sungai besar. Ya, dia pakai ini ya. Dan lagi kalaupun makanya di Australia itu orangnya tinggalnya di sekitar pesisir ya. Karena di dalam itu kalau lebih ke tengah itu lebih kering. Ya. Tinggal di pesisir selatan atau pesisir timur ya, sedikit di pesisir barat. Ya, karena ini cara-cara udah kemarin ya, Anda bisa perhatikan sendiri. Kalau bisa bertanya tentang ini kriteria atau klasifikasi membran. Nah, itu kan bentuknya, ya, bahannya, ya, bahannya. Nah, bahan ini perkembangannya cepat sekali ya. Jadi bahan ini perlu fabricated. Ya, yang nggak fabricated itu mungkin cuma membran ceramic membran. Ya, itu pun of course masih fabricated ya. Ya, of course masih fabricated. Nah, tapi yang bukan dari yang code itu natural gitu ya, ceramik ya. But in fact itu fabricated juga. Ya, bagaimana supaya mereka bisa menghasilkan membran ceramik yang tipis, yang memenuhi tipis.
memenuhi ukuran pori rata-rata misalnya UF gitu ya. Nah, itu must be fabricated. Ya, tapi bahan ini pada umumnya bahan yang seperti flat sheet, hollow itu adalah barang-barang yang berasal dari polimer. Ya, apakah itu PPS gitu ya, polivinil sulfonat ya. Kemudian ada PVDF, 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 kemudian macam-macam lah, ya, PET, ya, LDPE gitu ya misalnya ya, LDPE jadi ada lagi LD apa gitu, ya, low density apa. Jadi polimer dan semakin lama itu semakin mudah memproduksi membran. Ya, teknologi untuk membuatnya itu makin lama makin mudah. Akibatnya apa? Harganya mulai murah. Ya, harganya lebih murah dibandingkan misalnya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Tadi membran ini 10 tahun yang lalu harganya 800.000. Sekarang harganya di Indonesia ini saya beli di Singapura ya. Saya beli itu satu kotak isinya 20. Ya, 20 gini. Ya, sebulan habis, beli lagi. Ya. Habis maksudnya sudah dipakai kemudian apa namanya? Sudah jahanam gitu ya. Sudah rusak gitu, kemudian beli lagi. Ya. Itu sekarang harganya ini beli di Indonesia, bukan merek yang Kubota ya. Merek yang Cina itu harganya cuma 1 juta berapa. Artinya harganya berbeda jauh. Artinya harganya ya murah gitu ya, lebih murah. Tapi saya nggak tahu ketahanannya. Ya, ketahanannya. Kalau ini lumayan tahan. Ya, tidak gampang sobek. Kemudian tidak gampang apa namanya? Ini. Gampang untuk melar. Itu terus ya. Nah, tadi itu dalam hal penyediaan air bersih ya, penyaringan apa namanya air bersih, bukan air limbah. Bagaimana pada penggunaan membran dalam pengolahan air limbah? Biasanya dalam pengolahan air limbah, membran itu dirupakan dalam bentuk immerse atau submerged membrane system. Ya, jadi membrannya itu di-immerse, ditenggelamkan atau submerged juga tenggelam, tergantung negara mana yang kamu atau bukunya itu dari negara mana ya. Nah, itu sama artinya, immerse ataupun submerged, sama saja. Ditenggelamkan. Umumnya seperti itu. Dan yang dipakai biasanya adalah yang ukurannya MF. Ya. Kenapa MF? Karena tujuannya hanya menyaring bakteri biasa. Menyaring bakteria. Ya kan tadi membran itu gunanya untuk menyaring ya. Nah, menyaring apa? Biasanya menyaring bakteria atau mikroba. Itu ukurannya MF saja cukup. Ya, seperti yang tadi benang itu, ataupun yang ini, itu adalah ukuran MF. Jarang pakai UF. Ya, kalau pakai UF biasanya bukan yang immerse. Dia akan ditaruh dalam chamber gitu ya, dalam tangki. Nah, setelah dari MF langsung masuk UF untuk reclaim water. Ya. Nah, bentuknya seperti inilah kira-kira ya. Jadi immerse membrannya itu ditenggelamkan di dalam tangki yang berisi air limbah. Ya, seperti ini. Ya. Nah, tangki yang berisi dalam air limbah itu biasanya bioreaktor. Apakah aerobik maupun anaerobik. Umumnya itu dimasukkan dalam tangki aerobik. Kenapa? Karena tangki aerobik itu kan pakai menyediakan oksigen ya. Ya. Nah, oksigennya itu digunakan juga untuk menggerus atau mencegah terjadinya kebuntuan pada membran. Jadi apa namanya ada dua fungsi ya. Gambar di sini ada ini ya suplai oksigen. Suplai oksigennya dimasukkan di bawah membran sehingga bisa digunakan untuk mencuci membran. Sekaligus menyediakan oksigen untuk mikroba.
Ini kemudian ini celup, bayangkan celup begini dihubungkan dengan pipa, ya. Ini kan satu ya, banyak ya, pipanya banyak. Nanti dihubungkan dengan manifold, pipa yang lebih besar, dan manifold dihubungkan dengan pompa. Nanti disedot. Jadi ada negatif pressure. Kalau ada negatif pressure, kira-kira ini cemet apa enggak? Ini sedot. Ini ada cemet. Cemet itu bahasa Indonesia cemet itu apa cemet? Nah, ini ujung itu panjangnya ya. Itu yang sebaik menggambarkan cemet. Ini. Ya, jadi nanti bisa melesak ke dalam. Waduh, melesak sayang ya. Ya, melesak ke dalam. Lawannya menggelembung gitu ya. Ya, kalau ini kita tiup, ya dia akan menggelembung. Ya, nah ini karena kita sedot dia akan cemet, ya. Nah, itu terus, nah, kalau cemet semua ya. Nah, ini cemet itu tadi itu. Ya, kalau yang model begini tidak apa-apa. Kalau yang modelnya seperti tadi itu apa seperti enoki tadi itu, maka dia akan ya cemet semua ya, gepeng-gepeng gitu. Nah, nanti untuk menyedotnya itu tidak boleh continuous. Nanti menyedotnya itu intermittent. Ya nanti ya. Nggak boleh continuous menyedotnya. Jadi intermittent. Ada kalanya dia nyedot, kemudian jadi kalanya dia tidak suction, jadi release time, release. Ya, suctionnya dimatikan. Nah, itu cara beroperasinya. Nanti diulang lagi. Ya begitu. Ya, pada prinsipnya disedot pakai negatif suction pressure. Nah, ini konfigurasinya umumnya seperti ini ya. Jadi air limbah, ya sewage. Sewage itu limbah apa? Ayo. Itu sewage. Apa? Ayo, apa sewage itu? Nanti ada sewage, ada septic, ya, wastewater. Wastewater itu konotasinya itu ke air limbah secara. Tapi kalau ada sewage itu domestic wastewater. Ya, kalau sewage itu pasti domestic wastewater. Jadi COD-nya nggak boleh tinggi-tinggi. COD-nya paling 225, POD-nya 150, 120, 150. Itu sewage atau berasal dari domestik, dari community, dari perumahan. Ya, dari urban. Ada ngomong urban wastewater itu sewage. Ya, ada lagi septage. SEPTAGE. Ya. Septage. Apa ini? Iya. Water atau lumpur tinja. Ya. Sludge. Sludge kalau kita ngomongnya naik
Ini ada sejarahnya. Jadi ya. Kalau nguras WC itu malam hari. Zaman Belanda, zaman Cina. Ya dulu kalau pakai Cina itu kan pakai dipikul. Jadi apa? Dipikul atau pakai gerobak. Ya sekarang masih ada di Pontianak, gitu itu di Chinese community di ini masih ada. Ya. Jadi diambil malam hari karena bau kan. Ya. Setelah di Inggris waktu zamannya apa namanya Black Flag itu kan dia nguras WC-nya, ya kan setelah Black Flag itu kan kemudian bikin sanitation system kan di London itu. Nah kemudian ngambil lumpur tinjanya, black waternya itu pada malam hari, maka disebut sebagai night soil. Nah, lumpurnya diambil, bukan tinjanya ya, lumpurnya saja. Nah, sewage itu air limbah tercampur domestik. Ya, sewage. Ya, bukan septic. Ya, combine sewer. Ya, kamu udah ngerancang itu kan? Belum. Apa drainase? Apa satu lagi? Aspal. Belum ya? Nah, ya. Kalau aspal itu apa? Kamu ngerancangnya combine apa small bore sewer? Jadi ini gimana? Ya, tapi kan diajari kan aku yang belum ngajak tugasnya. Tapi kan sudah dong. Diajarinya apa? Combine. Jadi black water dan grey water itu dicampur masuk ke dalam pipa atau hanya grey waternya saja masuk dalam sewerage system, black waternya masuk ke dalam septic tank. Nah, biasanya combine. Combine. Ya. Wow. Iya. Jadi pada umumnya kalau di Bali itu jelas combine ya. Dan pasar di IPL di STP ya, STP sewage treatment plant Bali Suwung namanya, di dekat bandara Ngurah Rai itu melayani combine sewer dari Kota Denpasar, Tabanan sama mana lagi, ada 3 kabupaten, itu regional. Ya, regional 3 kabupaten. Ya. Kalau di Pakuwon City ini, Panci, ya, itu separate system, pakai small bore sewer. Dia hanya mengolah grey water saja. Black waternya masuk septic tank. Ya. Black waternya yang dari WC semua masuk septic tank. Maksudnya dari jamban itu, ya dari jamban itu masuk ke dalam septic tank, sedangkan air cucian grey water itu masuk ke dalam small bore sewer. Jadi pipanya lebih kecil. Yang disebut small bore sewer. Sewerage system dengan ukuran pipa yang kecil. Kenapa hanya menampung air saja? Bukan lumpur. Nah, tapi disebut itu nanti masuk dalam sewage treatment plant juga. Sama. Ya, dari sewage itu konotasinya adalah air limbah domestik. Air limbah domestik kemudian masuk ke dalam masuk screen, kemudian masuk dalam anaerobic tank. Ya, ini anaerobic tank. Atau pakai anoxic tank. Ya. Kenapa nggak pakai anaerobic tank? Karena BOD-nya rendah biasanya. Ya, kalau BOD-nya cuma sewage itu BOD-nya cuma 120. Ya, COD-nya cuma 200. Nah, itu nggak usah pakai anaerobik, pakai anoxic saja. Kemudian di sini diakitasi, kemudian dilewatkan di bagian bawah ataupun masuk ke bak lain yang ada tangki aerasi biasa. Activated sludge treatment. Nah, ini kemudian disaring menggunakan atau dikeluarkan air produknya melalui membran modul. Yang nggak ada dalam gambar ini apa? Ini airnya masuk sini, ini pompanya, kemudian treated water langsung. Apa? Desinfeksi? Ya, nggak ada desinfeksi. Terus apa lagi? Ya nggak kelihatan di sini.
Ya, clarifier. Nggak ada clarifier di sini. Ya, tidak ada clarifier di sini. Jadi, kalau Anda sudah pakai membrane, terutama yang ditenggelamkan seperti ini, biasanya tidak ada clarifier. Oh, itu biasanya. Pasti nggak ada clarifier. Sorry. Ya. Nah, itulah keunggulannya. Ya. Jadi, air dari tangki aerasi itu langsung disaring di dalam tangki aerasi. Dipisahkan separation prosesnya melalui proses penyaringan dengan membrane di dalam tangki aerasi. Kemudian keluar, disedot ini pakai membrane filtration pump, ya, menjadi treated water. Ya. Kalau ini sudah pakai MF, treated water itu masalahnya cuma tinggal satu saja. Ini baru ya. Ya. Ada kekeruhan? Ada kekeruhan apa enggak? Ini bah domestik loh ya. Disaring pakai membrane. Ada kekeruhan apa enggak? Nggak ada, Pak. Ya, tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada kekeruhan. Kenapa kekeruhan itu ukurannya lebih besar daripada bakteri? Bakteri aja sudah kesaring kok, apalagi kekeruhan. Ya, kan ini membran ini membran ya, bukan rapid set atau solution, pakai membran. Ukurannya MF lah paling tidak. Tadi lihat gambar tadi yang pertama kali kita mulai tadi itu adalah ukuran perbandingan antara ukuran partikel dengan ukuran pori. Kalau udah pakai MF pasti nggak ada kekeruhan. Ya mungkin terjadi adalah warna, tapi ini limbah domestik. Kalau limbah industri mungkin ada warna, terutama warna true color ya, sama artificial color. Color itu ada dua ya, color ada yang true color atau natural color, ada yang artificial color. Ya, true color itu misalnya teh, ya warna teh itu disaring ya pakai MF, ya ini MF itu pasti lewat. Dia hilang pakai UF itu hilang. Nah, tapi kalau pakai MF ini yang ditenggelamkan misalnya microfiltration itu masih lolos. Tapi ini limbah industri. Kalau limbah rumah tangga ya domestik tidak ada. Pasti nggak ada kekeruhan. Iya. Yang jadi masalah apa nanti kalau ini? Ya, virus. Ya, virus saja nanti masalahnya. E. coli? Nggak ada E. coli. Ya, bakteri ya E. coli. Ya, E. coli itu bakterinya besar. Ya. Nah, nggak ada E. coli lagi. Ada bakteri-bakteri yang kecil-kecil gitu ya, yang hidup bersimbiosis dengan virus-virus. Nanti pakai tinggal di desinfeksi. Sudah beres. Ya. Ini high quality product. Nggak ada treatment lainnya, cuma tinggal itu saja. Tinggal desinfeksi di sini. Treated water. Oke. Kemudian ini ada cleaning chemical tank dan chemical cleaning pump. Ini pakai chemical ya. Jadi untuk membersihkan membran backwash-nya itu menggunakan bahan kimia. Ya, bahan kimia yang model apa? Ya bahan kimia yang harus dijamin bahwa tidak merusak membrannya. Ya, biasanya itu asam lemak ataupun basa lemak, citric acid atau natrium hipochlorite, NaOCl atau citric acid. Ya, asam jeruk nipis. Ya, itu asam lemak. Itu tidak akan merusak membran, tapi bisa melepaskan kotoran-kotoran yang melekat di membran. Oke. Ya. Ini di clarifier itu ada access sludge. Ya, di clarifier. Ya. Ini access sludge-nya bukan di clarifier tapi dari membran, dari tangki aerasi. Ya. Kenapa perlu
lumpurnya atau biomasnya perlu dibuang supaya mempertahankan umur lumpurnya tidak terlalu tua. Ya, tidak terlalu tua. Ya, kalau tua, mikrobanya tua, itu biasanya produktivitasnya rendah. Ya sudah tua, ya, makannya sedikit. Ya, biarpun makanannya banyak, tetap makannya sedikit. Ya, sudah ingat umur. Ya. Terus kalau masih terlalu muda juga begitu. Ya, dia belum agresif. Nah, itu bisa dilihat dari warnanya, color of the aeration tank-nya, color the water color, ya, especially for sewage water treatment plant, STP. Ya. If the water, the color like latte, coffee latte, yeah, something like that. So it's the best. It's the best. It will be best have best performance. If the color like Milo, so the sludge is apalagi kalau pakai kopi gitu ya, kayak kopi wah itu sudah ya menula semua. Nah, jadi yang dicari itu warna kopi susu. Ya, seperti apa tuh Thai tea. Nah, kalau lihat Thai tea itu mesti ingat dengan air limbah, gitu ya. Karena satu itu magangnya di Nestle, ya magangnya di Nestle. Itu 3 bulan, itu 6 bulan. Saya kuliah itu, saya lulusnya itu 5 tahun, 5,5 tahun. Karena saya 152 SKS ya, 152 SKS, tapi karena magangnya itu 6 bulan, ya, jadi lulusnya 5 tahun. Magangnya bisa sampai pagi sore di depannya situ, di tol warung, ya sekarang jadi gudangnya Nestle, dulu pabrik di situ. Ya, itu 6 bulan. Ya, jadi kamu lihat warnanya itu berubah dari sepo, ya sebelum masih muda banget, ya sampai jadi itu kemudian terlalu tua, ya, habis itu berubah lagi jadi muda lagi. Jadi tadi itu IT. Jadi kalau lihat IT itu, kemudian S2, S3 juga menggunakan yang sama. Saya tahu lumpurnya, jadi umumnya. Ya, kalau dia lihat di umur itu sudah itu ya seperti warna tanah, itu pasti sudah efisiensinya nggak akan 95%. Kalau aerobik ya, karena sudah tua, paling 92%. Caranya gimana supaya dia umurnya muda lagi? Dibuang, bukan semua ya, sebagian dibuang, ya supaya yang muda itu jadi semangat, ya terus berkembang biak. Kenapa mudanya bersemangat? Kenapa dia bersemangat? Karena makanannya banyak. Ya, Anda kalau makanannya banyak, kan makanannya bersemangat ya. Ya, nanti badannya tambah berat, akhirnya membelah diri. Ya, kan? Nanti yang membelah diri itu membelah diri lagi. Ya, itu menyebabkan umur lumpur nanti sludge age-nya itu sesuai dengan aerobic treatment. Ini buang. Kalau biasanya pakai clarifier, ya buangnya di clarifier. Kalau ini di aeration tank. Oh sebentar, saya mau jelaskan lagi. Ini sistem yang kita sebut sebagai IMBR atau Immersed Membrane Bioreactor itu bedanya dengan membrane bioreactor lainnya yang pakai clarifier. Sebentar, mana mau cari apa?